Sesi 3, pesan komunikasi. Selamat pagi rekan-rekan semua, semoga sehat selalu dan bisa hari ini mempelajari pembelajaran tentang pesan komunikasi dengan baik. Setelah mempelajari materi tentang strategi penyusunan pesan dalam membuat suatu perencanaan komunikasi, mahasiswa diharapkan dapat menyusun strategi penyusunan pesan dalam suatu perencanaan komunikasi. Strategi penyusunan pesan harus dapat dilakukan dengan baik karena merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam suatu program komunikasi. Sumber belajar utama adalah buku materi pokok BMP Perencanaan Pesan dan Media Eskom 4314. 3. Ringkasan materi. Bahasan utama pada materi inisiasi ketiga ini adalah tentang pesan atau message dalam komunikasi seorang atau suatu pihak terhubungkan dengan orang atau pihak lain oleh adanya pesan yang ingin diserah terimakan. Untuk dicapainya kesamaan persepsi, pemahaman sikap dan perilaku atau tindakan di antara mereka. Setiap kegiatan komunikasi selalu diawali oleh adanya pikiran atau perasaan yang ingin diutarakan dalam bentuk pesan. Oke, terus dapat dipastikan bahwa tidak mungkin terjadi komunikasi tanpa adanya pesan yang ingin disampaikan komunikator untuk diterima komunikan. Oleh karena itu, pesan menjadi prasyarat komunikasi, prerequisite of communication. Apabila kita amati proses komunikasi yang ditujukan dalam berbagai model dari para ahli, tampak bahwa semuanya menempatkan posisi atau kedudukan pesan sentral. Pesan dalam hal ini merupakan elemen utama atau unsur esensial dalam proses komunikasi. Sebagian orang bahkan menyebut pesan adalah komunikasi itu sendiri. Lalu apa sebenarnya pesan message itu? Secara sederhana, pesan adalah hasil pengolahan ide atau gagasan, pikiran dan perasaan yang ingin dipertukarkan untuk menghasilkan kesamaan pengetahuan, sikap, dan tindakan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi untuk pemahaman lanjut dan lebih mendalam. Ada baiknya kita menelaah kembali beberapa pengertian yang dilakukan sejumlah pakar dan praktisi komunikasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pesan merupakan suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dan pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa atau lambang-lambang lain disampaikan kepada orang lain. Effendi 1994 224. Pesan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang dipersepsi dan diterima oleh khalayak dalam serangkaian makna. Kemampuan manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi, mulai dari simbol yang sederhana seperti bunyi, isyarat, dan warna sampai pada simbol-simbol yang dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara dan cahaya. Simbol adalah hasil kreasi manusia mengandung makna sehingga bisa digunakan dalam komunikasi antar sesama manusia. Canggara 214 halaman 139. Pesan adalah sesuatu hasil karya komunikator yang dianggap dapat mewujudkan motif atau maksud dilakukannya komunikasi. Pesan yang dihasilkan ini pada awalnya bersifat abstrak dan tidak dapat diketahui orang lain. Untuk membuatnya konkret sehingga dapat dikirim dan diterima oleh komunikan, manusia dengan akal budinya menciptakan sejumlah lambang komunikasi berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Canggara 2004 halaman 23. Pesan merupakan seperangkat simbol, verbal, dan atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai gagasan atau maksud dari sumber. Mulyana 2005 halaman 63 yang menggagas atau berinisiatif untuk menyampaikan kepada pihak penerima. 5. Pesan merupakan produk fiktif yang menjadi nyata setelah sumbernya melakukan penyandian atau encoding. Dalam pidato, isi pidato adalah pesan. Dalam surat tulisan, dalam surat itulah pesannya. Dalam naskah dan gambar, isi tulisan naskah dan visual yang ditampilkan itulah pesan komunikasinya. Berpijak pada serangkaian pengertian di atas, dapat dipahami lebih lanjut bahwa pesan adalah penyampaian yang diterapkan aksi atau tindakan yang dilakukan, dan segala tampilan ditujukan seseorang kepada orang atau pihak lain dengan makna dan maksud tertentu. 1. Merupakan hasil pengolahan ide atau gagasan, pikiran, dan mewakili perasaan yang ingin disampaikan untuk tujuan yang jelas. Dan 2. Simbol-simbol bermakna dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Berdasarkan itu, maka apapun pernyataan, aksi atau tindakan dan penampilan yang tidak mengandung arti dalam dan maksud tertentu bukanlah pesan. Demikian pula dengan isi dan penyampaian yang tidak mempertimbangkan pemahaman orang lain, dapat dipastikan itu bukanlah pesan komunikasi. Kemudian mengingat posisi atau kedudukan dan penting atau urgensinya dalam proses komunikasi,
maka pesan message harus direncanakan dengan baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pesan antara lain: 1. Analisis kalian atau calon penerima gagasan, di mana hasil analisis ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk merencanakan pesan. 1. Mengembangkan gagasan dan pokok utama dari gagasan yang akan disampaikan. 2. Menyusun sketsa pesan yang sesuai dengan tujuan disampaikannya pesan dan pertimbangan khalayak sasaran. 3. Mempersiapkan umpan balik kegiatan komunikasi. Efektivitas pesan sangat ditentukan oleh cara atau strategi yang diterapkan dalam merencanakan dan mengelola sebuah faktor berkaitan struktur dan elemen pesan. Faktor yang dimaksud selanjutnya disebut komponen strategi pesan, yang terdiri dari komposisi pesan terkait pengembangan gagasan, organisasi pesan terkait anatomi penyampaian, struktur pesan terkait susunan gagasan, gaya pesan terkait pemanfaatan bahasa, pemilihan kata dan gaya penyajian, daya tarik pesan terkait imbuhan guna mendapat perhatian, dan sistematika pesan terkait urutan penyusunan.